Oke, saya mulai dulu ya. Selamat malam, Mbak Wastiri. So, mungkin nanti Mbak Wastiri ada yang mau ditanyakan dari yang minggu lalu. Di minggu lalu kita bahas soal yang ini. Sebentar ya. Mungkin teman-teman yang lain kalau misal nonton di YouTube dan nanti ada pertanyaan nanti bisa ditulis di WA ya. Oke, minggu lalu kita bahas soal ini nih yang gimana sih apa itu bentuknya passive voice. Jadi kayak ini exercise-nya. Exercise. Oke, ini yang mana nih? Oke, minggu lalu kita bahas soal yang namanya adalah passive voice. Jadi, apa itu passive voice? Jadi, passive voice adalah yang mengubah kata dari kata aktif menjadi kata pasif. Yang mana ketika kata aktif itu biasanya kita dengan kata memberi, kemudian ditambah kata kerja, dan pasif itu sebaliknya, yaitu dengan di depannya kemudian ditambahkan kata kerja. Jadi contoh memberi seperti yang contoh minggu lalu itu memberi ini. Ya, lewat. Oke, minggu lalu sebentar ya. Jangan. Oke, minggu lalu kita bahas soal ini nih, yang dari memberi kemudian kata pasifnya yaitu menjadi diberi. Mengendarai kemudian diganti menjadi dikendarai. Sebaliknya, jika saya memberi uang kemudian pasifnya yaitu adalah uang diberi oleh saya. Oke, strukturnya seperti apa? Minggu lalu kita bahas untuk yang simple present. Simple present, masih ingat, yaitu adalah biasanya kita menggunakan subjek, kemudian verb, s atau es, kemudian ditambah dengan objek akhirnya. Ketika dibalik, objeknya ganti yang di depan, kemudian ditambahkan am, is atau are, ini dinamakan to be, kemudian diikuti oleh yang namanya verb 3. Kemudian ditambahkan by, ini jangan ketinggalan nih ya, selalu ada by. Kemudian yang terakhir adalah subjek. Begitu juga dengan present continuous. Nah, present continuous adalah struktur kalimat untuk pengucapan yang sedang dilaksanakan sekarang atau kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Jadi ada s subjek, kemudian ditambahkan am, is atau are, kemudian ditambahkan verb
diikuti verb ing di belakangnya. Jadi misal kita sedang berjalan, berarti walk ditambah ing, jadi walking. Atau berlari, kemudian menjadi run plus ing, sehingga hasilnya adalah running. Nah, ini adalah present continuous. Nah, ketika si present continuous ini dibalik, strukturnya sama seperti simple present, yaitu objek ditambahkan am, is, atau are. Namun ketika ini ada ing-nya, sehingga ini ditambahkan being. Jadi objek ditambahkan am, is atau are tambah being, kemudian tambah verb 3. Terakhir adalah by dan subjek. Oke, sampai sini nggak ada yang ditanyakan atau ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Awas diri mungkin kalau mau tanya bisa ditulis di chat aja. Nggak ada? Oke, saya lanjut ya. Minggu ini kita berbicara soal yang lanjutannya, yaitu susah. Itu adalah simple past. Simple past di sini strukturnya biasanya adalah masih ingat simple past adalah struktur kalimat untuk yang kejadian sudah terjadi, sehingga strukturnya adalah subjek ditambah verb 2 terus ditambah objek. Nah, kembali lagi, ketika kita bilang subjek ditambah verb 2, objek, ketika dia dibalik menjadi kalimat pasif, yang pasti objeknya menjadi di depan. Nah, to be sebelumnya itu kita menggunakan ini, am, is, atau are. Namun ketika kita menggantinya menggunakan untuk yang past participle, to be-nya hanya 2, yaitu adalah was atau were. Jadi objek ditambahkan was atau were. Ingat, was ini adalah untuk yang he atau she atau it. Halo, Sir. Halo, malam. Halo, Mbak Wastri. Malam, Sir. Kirain belum mulai. Ya. Jadi tadi saya sudah review, Mbak, untuk yang minggu lalu. Iya. Minggu lalu kita bahas soal yang ini, yang simple present, ya kan? Simple present dan present continuous. Simple present adalah untuk untuk kejadian yang diulang, berulang-ulang atau kebiasaan, itu simple present. Kalau simple present continuous adalah untuk yang kejadian yang sedang berlangsung. Ketika dia dibalik, strukturnya adalah seperti ini nih. Yang awalnya subjek tambah verb s tambah objek. Saya ulang lagi, berarti menjadi objek tambah am, is, atau are tambah verb 3, kemudian tambah by subjek. Kalau present continuous sama, bedanya adalah karena verb-nya di present continuous tambah ing, ketika dia dibalik maka ditambahkan being. Di sini tambahkan being. Itu ya. Nah, minggu ini kita akan bahas untuk yang simple past. Simple past adalah untuk struktur kalimat yang menyatakan kejadian yang sudah terjadi atau terjadinya di waktu yang lalu. Sama seperti sebelumnya, ketika kita membalikkan struktur,
dari yang aktif, kalau simple past aktifnya adalah seperti ini. Subjek ditambahkan verb 2 tambah objek. Ketika dia dibalik, selalu sama objek, kemudian diikuti to be. To be-nya apa? Yaitu di simple past hanya 2, yaitu was atau were. Was ini adalah untuk he, she, it. Nah, sedangkan were adalah untuk I, kemudian you, kemudian ada lagi they, atau we. Itu ya. Selamat malam semuanya. Nah, malam. Maaf baru gabung. Jadi objek ditambahkan was atau were, kemudian diikuti oleh verb 3. Tambahkan by, kemudian subjek. Gitu. Nah, hampir sama. Jika negatif, not-nya ditaruh di setelah to be, yaitu di habis was atau were. Objek, kemudian was atau were, tambahkan not, kemudian ditambahkan lagi yaitu verb 3. Dan interrogatif, to be-nya jadi di depan. Nah, ini untuk yang simple past. Ini adalah untuk yang simple past. Sekarang untuk yang present perfect. Present perfect adalah untuk struktur kalimat untuk kejadian yang sudah terjadi namun masih terjadi sampai sekarang. Strukturnya adalah biasanya adalah subjek ditambahkan has, ingat has atau have, kemudian ditambahkan verb 3, kemudian ditambahkan objek. Nah, ini adalah struktur kalimat untuk kalimat yang aktif. Ketika dia dibalik menjadi struktur kalimat pasif, maka sama, dia tetap ada has atau have, namun ditambahkan ini nih, been. Nah, ini tambahkan been, has been atau have been. Nah, itu. Dan sama, tambahkan verb 3, kemudian subjek. Oke. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu dari yang minggu lalu atau yang sedang ini? Kalau nggak ada, langsung beralih ke contoh. Langsung ke contoh. Oke. Contoh ya. Oke. Minggu lalu kita sudah bahas untuk yang present tense. Kemudian juga untuk yang present continuous. Nah, kali ini kita bahas untuk yang past tense. Masih belum bisa kah? Rewel. Oke. Nah, untuk yang past tense, untuk yang past tense, kita coba ya, milih yang gampang dulu. Oh, ini nih, yang paling bawah nih. He ... nice t-shirt in this store.
2 days ago. Ini apa? Dia buy beli nice t-shirt. T-shirt itu adalah kaos yang bagus. kaos yang bagus di store. Di store-nya adalah toko ini. Di toko ini 2 hari yang lalu. Nah, kalau buy di kalimat 2 hari lalu, kita menggunakan verb 2. Tahu verb 2-nya apa? Bag. He bought. Sorry ya, agak lama ya Indonesia ini. Pennya rusak. Nggak tahu nih. Oke ya. Ketika dia dibalik menjadi pasif, ini adalah aktif. Ketika dibalik menjadi pasif, berarti jadi apa? Oh, ini ketinggalan nih. He bought. Ada e-nya di sini. Ketinggalan, sorry. Kan tadi strukturnya subjek, kemudian ditambah verb 2, ditambah objek kan. Ini adalah untuk yang Positif. Ya kan? Kalau pasif, dia menjadi apa? Objek dulu, kemudian diikuti apa? Ingat tadi? Was atau were. Kemudian ditambahkan verb 3. Tambahkan by subject. Oke, di sini kalimat yang ke-10. Siapa objeknya? T-shirt. Nah, itu adalah a nice t-shirt. A nice t-shirt. A nice t-shirt. Nah, ini pakai mana nih? Was apa were? Was. Nah, itu pakainya adalah was. Kenapa was? Karena cuma satu, ya kan nih loh. Loh, ini nih. Nah, ini cuma satu, makanya pakai was. Nah, was verb 3 dari by adalah sama bag. Was. Gimana sih bacanya, Bu? By me. Hah? Sorry? Mintanya? By me. Was. By Oh. me. By him. Was proud, bukan by ya. Was proud. Ya. By him. By him. Wah, ada yang Him. ingat ya? Him. By him. Kenapa enggak he? Masih ingat? Udah ingat? Jadi ketika subjek dia di belakang, untuk me, I, ini menjadi me. Ya. Kalau you masih sama. Kalau she di belakang dia menjadi her. Kemudian kalau he dibalik dia menjadi him. Nah, ada lagi nih. Kalau they, apa itu they? Mereka. Nah, Mereka. Ketika dibalik dia menjadi Them. ya betul, menjadi them.
Kalau we, tahu? Yang Him. pernah dengar? Jadi apa? Him. Jadi us. Nah, dengar? Oh, kalau we ya. Kalau Ya. we ya. Jadi as. Aku udahnya kalau he. Oh, He, kalau he he jadi. sudah. He kan sudah di atas. Ah. Nah, ini ya. By him. Nah, ini kemudian bisa dituliskan selanjutnya. Di store. Kecil ya, sorry ya. Biasanya kekecilan kah? Masih bisa lihat. Bisa terlihat, Kak. Pennya rusak gitu. Oke, sebentar. Oke. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti? Aku coba lagi ya. Coba. She clean the yard. Yesterday. Ayo, dibaliknya gimana? Ini artinya apa? She clean the. Dia membersihkan teras kemarin. Yardnya bukan teras ya? Iya, Halaman. halaman. Yuk, jadi dibalik. Dia is. Oke. Kok is? Dia Ini nih, pakai apa nih? Benar nggak yang atas ini? Dia Oh, pakai was atau w? Apa sih Nah, tulisannya? pakai was apa were? was. Dia was ke. Ikannya apa itu? Dia was Apa? cleaned. Apa Clean. sih? Clean ya. Bacanya clean, tapi di belakangnya ada D-nya. Clean. Ada by. By siapa? Si by. By her. By her. By her yesterday. Ini tingkat nih. Ini pelan-pelan. Kenapa? Ganti kalau subjek dia di belakang menjadi seolah-olah jadi objek. Nah, ini diganti nih. I jadi me, you jadi you. She diganti ke her. He diganti ke him. They diganti ke them. We ganti ke us. Sehingga karena ini she, maka diganti by her. Her. Okay. Yes. 30. Itu. Oke ya. We. Ayo, kemudian ya.
A lot of ya. Ini Cici dulu nih. Made. Apa? Made. Made. Gini. Yeah. We made a lot of this last week. Diisi. Ya, tahu kenapa nggak ini? Terus Bikin apa ya? Artinya apa ya? Kami titik-titik banyak jus minggu lalu, bikin apa ya? Nah, Iya. ini loh. Make. bikin. Make ini kan membuat. Ya. Membuat. Nah, karena ini ada last week. Last week itu adalah minggu lalu, ya kan? Berarti ini adalah verb 2. Verb 2 dari make itu adalah Made. ya made itu. Teman-teman sering lihat lah masih apa namanya kayak In. made in China ya. Made in. Made in Buatan dari Nah, sehingga ketika dibalik dia jadi apa? Di. Ini a lot of apa? A lot of. Tahu? Yang pernah tahu? Banyak. 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 3. Ayo. Dibalik. Jus. Jus. Apa tadi? Bukan was. Dari yang banyak tadi. Oh, ini ketinggalan nih. Minggu Ini jangan lalu. ketinggalan. Hai. A lot A lot of juice. a lot of juices. A lot of juice. Apa? Wes apa were? Were Betul. were made Yap. By siapa? by us. Apa tadi? We us. By us. Us. Last week. Ya. Nanti Kalau strukturnya gini, sedikit mumet. Bahasanya harus sesuai dengan keadaan. ya. Ayo lagi. Oh. You cut. Cut. Tidak tahu kan. Sayur.
Nah, gini ya. Wah, ini kok sudah terisi. Nah, hapus dulu. Nah, you titik-titik vegetable, the vegetable on table an hour ago. Kamu memotong sayuran di atas meja 1 jam yang lalu. Ya. Betul. Nah, Sebelumnya cut apa? Sama. Lukas. cut verbnya adalah sama. Cut sama. Cut. Nah, sekarang dibalik yo. Coba dibalik. Kita dibalik jadi apa? The vegetable Tuh. was Terus cut sama. cut Baik. by her. You. By you. Oh, ini kok you kok her. By her. You itu kan her. By her. Her itu By si. him. mah. Ini. Kalau si tetap you. kalau her jadi kalau si jadi her. Kalau you tetap You tetap you. By you. On table And hour ago. Oke ya. tetap cut. Oke, sampai sini. Saya mau tanyakan? Bedanya was sama where apa ya? Was sama were. Word banyak tadi ya. Nah, betul. Jadi kalau was cuma satu. was ini Tunggal. untuk yang tunggal. Atau Tunggal. lebih tepatnya seperti kayak he, she, it. Nah, kalau were ini adalah untuk yang lain seperti I, kemudian you, kemudian they, kemudian we, atau yang Sama. Ya. Oke, ada lagi? Ada? Oke, kita coba lanjutnya ya. Untuk yang kalimat present perfect. Ingat, present perfect itu untuk yang sudah terjadi. Ada aktif. Kalau aktif, dia bentuknya adalah subjek, ditambahkan has atau have, kemudian ditambahkan verb 3, kemudian ditambahkan objek. Ketika dia dibalik menjadi pasif, maka objeknya ganti di depan, kemudian sama, tetap ada has atau have, kemudian ditambahkan been. Nah, ini yang nggak ada nih,
tambahkan been. Dan tambahkan verb 3. Dan terakhir diikuti by subject. Oke, sekarang coba ya yang ini nih. Nomor 2. Ini berarti diisi we titik-titik roller skating since last year. Nah, ini practice. Ketika di sini menjadi apa? Yuk, aktifnya dulu. Ini contoh sama seperti yang beberapa waktu lalu. Tuh. Be diikuti oleh have. Practice. Nah. We have practice. Nah, ketika dibalik, dia menjadi roller skating. Has agak aneh sih, tapi ya gimana gak apa. Has been practiced this by has been practiced by us. Ya. Since last year. Iya. Mungkin terdengar aneh, tapi karena memang bahasanya dibalik, kita pengucapannya dibalik, jadi kita perlu mikir dikit. Oke, contoh lagi nih, ini sama nih kayak tadi tuh. You titik-titik forecast so far. Ketika dibalik menjadi kok dibalik? Diisi dulu you berarti adalah diisi oleh ya, tapi ada depannya have bought. Ketika dibalik menjadi adalah objeknya Cars. For cars. Apa? Have been. Garing. Bentar, sorry. Have been bought by you. So far. So far apa so far? Sangat jauh. Sejauh ini. Ya. Kalau sangat jauh too far. Oh, Kalau so sangat far jauh sejauh itu, ini beda ya, sir. So far kan too far. kalau too far, nah ini terlalu jauh. Too far terlalu jauh. Kalau so far sejauh ini. Ya, Kalau too much kan terlalu so banyak. Terlalu banyak, so much, banyak. So Ya kan, much. too itu terlalu biasanya, nggak terlalu.
Contoh Ya, lagi. berarti kalau too much dan so much itu sama. Kan-nya So terlalu much. bawah. Too much itu terlalu banyak. Too much itu terlalu banyak, Mbak. So much much. itu Banyak. tidak sebanyak too much itu. Too much itu Biasa. terlalu berlebihan atau kalau contoh too loud. Apa loud? Tahu loud? Loud. LOUD. Nah, keras. Terlalu keras. Too loud. Nah, Ini betul. terlalu keras. Mungkin sering too loud. Nah, Bukan too love ya, beda ya. beda. Loud ini keras. Nah, mungkin Kalau too love terlalu mencintai gitu. Bener nggak? So Salah. far. bingung ya. Saya yang bingung. So far. Sorry. Lebih So gini far sih kayak sejauh ini. Cintanya berlebihan gitu ya, kalau too love ya. enggak. Jadi to ini biasanya diikuti sama kata sifat. Terlalu. Nah, Oke. jadi kalau love itu kan kata kerja, jadi kurang pas ya. Sekuturnya kurang pas ya. Jadi lebih cocok kata sifat, Mbak. Oke. Mungkin terlalu ganteng ya, too handsome. Too handsome. Atau terlalu cantik ya, too pretty ya. Tuh. Jadi diikuti sama adjektif. Oke. Ya. Nah, ini nih. Anita France a few times visit. Siapa? Anita Visited. visited France a few times. Apa itu France? Ingat France? Perancis. Ketika dibalik menjadi France has been visited by you. Anita. You? Anita. Ya, Anita. Sorry. A few times apa? Yang tahu? Beberapa waktu. Berapa kali. Oke. Terakhir nih, yang nomor 10. I Susan for all my life. No. Has. I. None. I have. Have. I have. None. Apa bacaan? None. Ya, noun. Jadi no, terus new, baru noun. Kalau dibalik, berarti menjadi Susan has not has been known for by me. For
all My my life. life. Ini artinya apa? I have known Susan for all my life. Susan tahu sepanjang hidupku. Nah, saya Itu sudah kenal. kenal ya, bukan tahu ya. Tahu. Kenal. Bisa kenal, bisa tahu juga. Nah, ini bedanya nih. Kadang di bahasa Inggris itu susah bedanya ya. Mana tahu, mana kenal gitu. Tapi dua-duanya soalnya sama, know juga. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia tahu sama kenal kan artinya sudah beda. Tahu belum tentu kenal. Kalau kenal pasti tahu. Ya, Iya, Gitu ya. iya benar juga. saya tahu dia. Tapi tidak kenal. Yes. Itu yang susah. Iya. Saya tahu Mas Suhartati, tapi saya nggak kenal dia sebelumnya. Saya nggak kenal. Belum kenalan. Oke, sampai sini. Saya mau tanyakan, teman-teman. Kadang-kadang ya Allah. Harus dipikir kalau pakai bahasa Inggris. Oh ya, sebetulnya saya menawarkan. Jadi ini kan pertemuan ke-9. Nah, minggu depan itu adalah pertemuan terakhir. Nah, saya kebetulan sudah habis materinya, sudah habis di minggu ini. Nah, teman-teman minggu depan mau bahas apa? Atau mau coba sesuatu, misalkan pengen latihan atau pengen apa? Membahas setiap anak suruh bikin kata-kata perpisahan. Wah, Jangan bikin kata-kata perpisahan, bikin Maksudnya takut. kan pertemuan terakhir gitu, kita kasih apa ya? Maksudnya mungkin kesan dan kesannya. Iya, kesan. oh itu kesan nanti dan- itu nanti Kesannya kesan nanti banyak, aja. dari nggak tahu verb sekarang udah tahu. Enggak, maksudnya dibikin gitu loh. Nanti kan kalau salah bisa dibetulkan. Enggak mau bahas apa, misal teman-teman, oh aku pengen tahu nih kalau kita lagi apa, misal lagi di warung Bahas Pak. grammar. Saya kepengen itu kalau lagi belanja kan, kalau di Seven suka ada yang bisa bahasa Inggris, tuh kan kasirnya. Pengen Ya, apa ya? Tanya gitu lah tentang belanjaan ini gitu. oh boleh. Oke, coba ya. Nanti saya susun. Ada lagi. Nanti ini kan masih banyak yang nggak datang ya. Ada Mbak Utami sama Mbak Nurlia ya. Yang lain lagi sibuk. Ya, nah nanti saya tulis juga di grup. Jadi bisa ditulis gitu ya. Nanti saya coba susun materinya. Ada lagi? Tapi tidak harus sekarang ya jawabnya. Nanti ditulis di grup aja biar nanti teman-teman yang lain juga mungkin kalau masih berpikir sekarang, nah nanti bisa ditulis di grup gitu ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tanya teman-teman, tanya apa? Ya itu kalau saya sih masih bingung kalau apa yang dibalik itu, yang klasik itu. Jadi harus menyusun kata-kata kan enggak. Oh iya, saya lupa bagi link ya. Gimana? Sorry. Apa ya? Tadi itu kata yang pasif dan negatif itu kalau kita mau ngomong kan apa ya?
nggak bisa langsung, harus dimikir dulu gitu loh. Jadi nggak bisa, ya bahasa kasarnya tuh nggak konsen lah gitu. Harus dipikir dulu. Oke. Strukturnya, struktur kata-kata. Masih banyak Tapi itu memang belajar. bertahap, Mbak, nggak bisa kayak langsung Ya, sekejap. karena mungkin saya kan baru pertama kali ikutan bahasa Inggris, jadi kurang harus banyak belajar lah. Ya maksudnya tapi sudah bagus, sudah lumayan. Basicnya sudah ada, jadi sudah tahu dulu ini buat apa. Iya, harus banyak belajar. Tapi semenjak itu download Grammarly itu ya lebih baik lah dari sebelumnya, jadi ngerti yang salah mana gitu, yang harus dibetulkan itu aja. Oh iya, kemarin ada satu web lagi, sebentar saya buka dulu ya. Kemarin saya dikasih teman saya. Coba nanti saya kirim lagi. Oh, ada namanya Ginger. Sebentar, saya. Nah, ini ya. Jadi saya dikasih tahu teman saya nih. Di Play Store. Wah, saya belum tahu juga. Namanya Ginger. Jahe. Ginger. Nah, cuma saya belum tahu nih, gingernya kayak apa. Oh, ada ini loh, banyak. Oh, sebentar. Ini cuma tanya dulu nggak? Kalau nggak, saya pindah. Ada yang mau tanyakan dari materi ini? Jadi masih ada satu lagi sih yang future belum. Nggak ada? Oke, saya pindah sebentar ya. Mana nih? Ini ginger. Cuma saya belum pernah pakai, jujur. Jadi saya nggak tahu nih ini buat apa. Tapi fungsinya sama kurang lebih. Sama sih. Nah, kayak I hope you are well. Nah, terus diklik gitu, terus nanti bisa diperbaiki. Nah, ini juga bisa diklik, dicari sinonimnya, misal, oh aku bosan nih pakai kata ini gitu. Ganti ya teman-teman ya. Kayak misal good itu banyak. Kalau good dalam sifat biasanya bisa tulis kind, nggak harus good terus, gitu. Nah ini juga bisa belajar dari sini. Gitu. Mirip sama dengan Grammarly. Mirip sama Grammarly kan? Iya. Jadi ada kalau kita nulis salah dibetulkan.
Betul, sama banget. Sama. Oke. Oh, ada satu lagi yang saya mau tunjukkan. Jadi minggu lalu, di kemarin saya sempat kirim nih yang ada video kan. Yang presentan itu. Ya, video. Bukan video itu tadi. Yang baca H T T itu tadi. Iya, Ya, apa betul. ya? Iya, sir. Pengucapan apa ya? T Pengucapan. or Terus terang ngikutin saya nggak bisa, kaku sekali. Iya, Kaku ikutin sekali. ada agak Ini yang ini nih. Ini kan. Betul. Nah, dengar kan, kalau teman-teman nanti ditonton, dia itu ada bedanya. Seperti yang ini nih, kata wanted. Ini kemudian dance, ini save. Dance itu terakhir di T. Save itu terakhir di D. Nah, dia nanti akan, nah ini nih, di bagian judul dia itu bilang ada yang akhirannya di T, yang akhirnya di D, atau bahkan it, wanted. Nah, ya kan? Dia kasih tahu nih di sini ada yang, oh gimana sih kalau misal, oh mungkin kayak teman-teman ada yang tanya mungkin apa itu vowel. Vowel ini kayak huruf vokal, A I U E O A, ini vowel. Konsonan ini adalah konsonan kayak B C D A, itu konsonan. Kalau akhirnya di D ini akhirnya tambahin dined, loved, complied, remembered. Ini kayak dia ngasih tahu, kadang kayak ngasih tahu juga. Nah ini web kayak gini kadang aku ketemu juga di YouTube gitu kadang. Beberapa ketemu di YouTube gitu. Entah kenapa ketemu di YouTube saya juga heran. Oke, nanti ada YouTube lagi. Oh, satu lagi. Sebentar. Lewat. Nah, masih ingat teman-teman yang video ini, orang ini yang saya pernah kasih tahu nih? Oh, bukan. Nah, saya pernah kasih tahu nih. Jadi ada beberapa orang yang sempat bingung, gimana sih cara pengucapan kata-kata bahasa Inggris? Loh, kok beda-beda? Iya, kadang ada bedanya, ya kan? Misal kayak contoh ya, saya tulis lagi aja. love. Kayak tertawa itu love. Tuh. Love. Beda banget itu. Nah ini nih, kan dia waktu itu ngasih contoh kan yang
ada huruf L, A, U, G, G, H, T. apa nih? Tertawa. Love. Tertawa. Kemudian ada lagi T, O, U, G, H. Kemudian ada lagi T, H, U, G, H. Ada lagi nih T, H, R, U, G, H. Ada lagi nih nah, ayo. Ada yang tahu cara pengucapan dari kalimat kata yang pertama? Love. Love, kan love. Love. Kalau Love. love itu mencintai. Love. Love. Ayo. Love. Pakai Love. love. L-A-F. Yes. L-A-F. Nah, itu. L-A-F. Love. Love. Ini artinya apa? Tertawa. 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 Terus kata yang kedua. Do. Hah? Do. 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 Apa? Tof. Do. Do. Ya, benar. Ini bacanya adalah tough. Tough. Salah. Tough. Tough ini adalah semacam Sulit. ya, betul, sulit. Konteksnya hidup ini keras. Nah, life is tough. Nah, Hidup ini sulit, keras. Harus diperjuangkan. nah, itu ini bacanya tough. Nah, yuk, yang bawahnya ada yang tahu? Do. Apa? Do. Do. Talk. Harus Bacanya adalah do. Ada Do. hanya do. 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 Beda ya? Dari Beda. love Do. terus jadi tough. Kemudian jadi do. Beda kan? Tapi tulisannya sama loh. Dilihat juga ya. Padahal beda. dilihat Tulisannya itu juga beda, sama. depannya ada hanya. Kan Ya, cuma bukan. ada Loh. hanya. Kok Cuma ada bedanya hanya. banget tough sama Bedanya do? banget loh, Mbak. Dari mana? Ya kan? Hah? Aneh kan? Ngeri. Ya. Kan omongannya tough sama do. Padahal kan cuma ada hanya aja kan. Do. Ya, dari Do tough sama jadi tough. do. Kok jauh banget. Gitu kan? Ini adalah, Rewel. pernah tahu? Ini adalah meskipun atau meski. Do, Do. Talk. Itu ada nada hanya, depan ada hak sama enggak. nah, Do. kata keempat. Ya, tahu kata keempat. Talk. Terus. Nah, kalau throw itu nanti jadinya ini, Mbak. Apa? Throw itu kan membuang Meskipun- sampah. Kalau itu Ini TH Meskipun melempar. Throw. Kalau itu apa? Traf. Ada yang tahu? TH meskipun kan terap meskipun Terap. bukan. Oke. terus. Bacanya adalah true. Come true. 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 Nah, ada hanya juga. Ada hanya. Kalau nggak ada, nanti jadinya ini. True. True. Ini apa true? True. Benar. Ini adalah melalui. Bukan melalui ya. Jadi contoh True. kita sedang
berjalan melewati. Nah, ini lebih konteksnya lebih tepat melewati. Through. Kita berjalan melewati gua. Nah, we walk through the cave. Nah, ini melewati. Konteksnya seperti itu. Through. Nah, kalau ini Dok. Adonan kan kayak bikin roti itu dok gitu bukan? Adonan Apa? kue. iya, ini betul, ini adonan. Through. Soalnya sering Apa baca resep, suka lihat resep ada tulisan ini dok. Ini ada tuh. Tuh. Bacanya gimana? Tuh. Tuh. Gitu. Nah, saya akan lupa. Tuh. Tanya Mbak Google tahu deh. Tuh. Saya pastikan. Tuh. Dough. Dough. Love. Love. Dough. Tak. Dough. Tuh. Tuh. Bacanya do. Benar kan? Tuh. Betul kan? Tuh. Do, kan? Bacanya do. Nggak pakai do. Nggak pakai H, tapi do. Tuh. Tuh. Tulisannya ini- itu kita Kenapa beda-beda? Nah, saya tahunya dari mana ya? Karena ya saya ngapalin. Jeleknya saya ngapalin. Oh, ini Memang. kata bacanya gini, ini bacanya gitu. Itu teman-teman. Nah, ini bacanya juga beda-beda. Nah, jadi video yang saya bagikan kemarin itu bisa dipakai buat latihan. Itu ya. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sir. Oke ya. Oh iya. Nanti saya ingatkan lagi, saya akan tuliskan buat yang konsep minggu depan apa. Ya, semoga nanti bisa bisa mencakup semua kalau dari teman-teman gitu ya. Tapi sebisanya. Nanti kalau enggak saya pilih gitu ya. Oke. Gitu ya, teman-teman. thank you. Oke, seperti biasa. Sebelum selesai, foto dulu. Kali ini tidak open kamera. Buka kamera. Mbak Kusnul yang Buka. nggak pernah open harus dia. Saya sering. Mbak Kusnul. Si kerja Buka ya. kamera. Ayo, saya mau buka Ayo kamera. buka, Ada buka apa? kamera. Buka Pakai lampu. baju tidur. Oh iya, sorry. Lampunya buka dulu. Biar kelihatan orangnya. Kumut-kumut. Saya siapkan sudah. Oke. Oke, sudah? Oke, Sudah sir. siap? Maya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, thank Oke, you. thank you, sir. Good Thank night. you, Thank you, teman-teman. Bye-bye. Good See you next time. Bener nggak? Bilang see you next time. See you. See you next week. See you. See you next week. Okay, Ya, see you next time boleh, see you next week boleh. Okay. See you next Wednesday. Oh, ada. Bye. Wednesday. Bye-bye. Wednesday. Thank you, Bye sir. bye. Oke. Good night. Warahmatullahi wabarakatuh.